Barele sendirian ya? Ada apa, Pak? Main Yule? Main? Anjir, dari awal gue juga udah gak tega sih ninggalin dia sendirian di rumah. Bingung gue, jadi ngerasa bersalah gue. Tahu gitu harusnya kita nggak usah pulang. Dok, kalau misalnya terjadi sesuatu, lu siapkan. Maksudnya apa, Bang? Gua rasa ini nggak bisa dianggap sepele, Dok. Pak Rungkat sama si Molly nggak bisa dihubungin, kan? Iya, terus? Ini pasti ada kaitannya. Waduh. Yot! Beot! Yot! Yot! Harus terbunuh, Yot! Yot! Ayo cari, cepet. Iya bang, iya bang. Yot, Beot. Yot! Di mana Yot? Beot! Dot! Ini apaan, Dot? Astagfirullahaladzim. Yot! Tua bangka keparat itu benar-benar mengira bisa mempermainkan nyawa anak-anak gua dan melenggang pergi begitu saja dari pekarangan ini. Saat Robi berhasil menghajar Karto dengan pukulan mentah yang bersarang telak di rahangnya, gua mengira mental bertarung si keparat itu sudah runtuh. Sepenuhnya di atas tanah berlumut, namun kelicikan yang mengalir di dalam tubuh ringsek itu ternyata masih menyisakan insting gerilya yang sangat nekat untuk meloloskan diri dari kepungan kami. Begitu cengkeraman tangan Robi sedikit terlepas akibat hentakan mendadak. Lalu Karto kabur melompati pagar belakang dan berlari kencang menuju rimbunnya hutan seberang jalan. Melihat mangsa utama gua mencoba memutarbalikkan situasi di menit-menit terakhir, darah mantan ketua mafia di dalam dada gua seketika mendidih hebat. Sampai ke ubun-ubun, gua langsung mengejar Karto tanpa membuang waktu 1 detik pun. Melompati rintangan ubin semen dengan kecepatan penuh demi memburu bayangannya yang mulai menjauh. Napas gua menderu kencang, membelah semak-semak belukar, mengunci pandangan. Mata gua hanya pada punggung tua, bajingan yang sudah membuat pekarangan. Pak Rungkat berdarah. Di dalam batin yang penuh dengan kesumat, gua berteriak dengan nada mengancam yang teramat sangat dingin. Sampai kemanapun gua kejar lu, Karto, tidak ada satu jengkal tanah pun di kampung Desa Maja ini yang bisa menjadi tempat persembunyian aman bagi seorang pengecut yang sudah menyekap teman-teman gua. Langkah kaki gua yang beser-beser terus memangkas jarak di antara kami, mengabaikan ranting-ranting pohon yang menggores jaket hitam milik gua. Gua sudah tidak peduli lagi dengan aturan jalanan atau basi-basi hukum adat kampung, karena amarah gua sudah melampaui batas kesabaran manusia biasa. Sampai habis, nyawa lu bakalan gua tagih. Hari ini juga sebagai bayaran atas penderitaan Pak Rungkat, Molly, Aldo, dan Peot di dalam lubang bawah tanah. Tua bangka itu sesekali menengok ke belakang dengan raut wajah yang dipenuhi ketakutan setengah mati, menyadari bahwa singa tua yang dia bangunkan kali ini tidak akan pernah melepaskan buruannya. Siasat kopi beracun dan surat palsu di atas tempat tidur yang dia banggakan sejak pagi tadi kini sama sekali tidak berguna ketika dihadapkan pada aksi perburuan fisik secara langsung. Gua akan memastikan pelariannya di dalam hutan. Mati ini menjadi jalan buntu yang akan mengakhiri seluruh kesombongannya. Gua mempercepat ritme ayunan kaki gua, melompati batang pohon tumbang yang merintangi jalur setapak dengan insting bertarung yang masih sangat tajam. Karto mengira pengetahuannya tentang medan hutan seberang jalan bisa menyelamatkan tubuh rentannya dari kejaran mantan bos mafia jalanan seperti gua. Dia salah besar, karena dimanapun dia menapakkan kaki, aura balas dendam gua akan selalu membayangi tepat 1 jengkal di belakang tengkuk lehernya. Suara derak ranting kering yang patah di bawah pijakan kaki Karto terdengar semakin jelas di telinga gua.
menandakan bahwa tenaganya sudah mulai habis terkuras oleh usia. Gua tidak akan memberikan dia kesempatan untuk bernapas lega atau sekadar menyusun taktik licik lainnya. Di dalam rimbunnya semak liar ini, eksekusi pembalasan ini harus tuntas siang ini juga, memastikan dia menerima pengadilan. Jalanan yang paling setimpal, langsung dari tangan gua sendiri. Robi dan Dot yang gua tinggalkan di belakang pekarangan, biarlah fokus mendobrak pintu besi bawah tanah untuk mengevakuasi para tawanan yang lemas. Urusan membersihkan dalang kriminal ini adalah tugas mutlak gua sebagai pelindung geng 4G yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Gua akan menyeret tubuh ringsek tua bangka ini kembali ke halaman rumah dalam kondisi bertekuk lutut memohon ampunan atas segala teror yang dia perbuat, sambil mempersiapkan kepalan tangan gua yang sudah mengeras demi melayangkan hantaman pamungkas. Gua menatap punggung Karto yang mulai limbang di depan mata. Pelarian nekatnya menembus hutan kelam. Siang ini resmi menjadi kuburan bagi seluruh rencana pemerasan tanah yang dia impikan selama ini. Sambil melepaskan lompatan pendek untuk menerjang tubuhnya dari belakang, gua bersumpah di dalam suara hati bahwa hari ini adalah akhir dari napas kebebasannya